apapun. Oke, good. Oke, udah ya. Berarti yang terakhir, I will get married just one more time. Saya akan menikah hanya sekali lagi dan itu merupakan untuk selamanya ya. I just get married and that will be it forever ya. Baik banget. Oke, thank you. Next, ada conjunction seperti for. Menurut saya ini udah lumayan mudah sih. For itu it was time for. Udah ya. Kita udah berapa kali membahas tentang for. Nah, sekarang ini unless. Coba Mbak Endang lagi kembali ke Mbak Endang. Coba Yang pertanyaannya langsung. Oh, unless. Oh. Iya, unless. Pertanyaannya aja langsung. Mbak Endang. There is no art in karaoke unless it's Pavarotti. Apa tuh artinya? Tidak ada seni dalam karaoke kecuali ya. Iya, betul. Kecuali Pavarotti gitu, kecuali kalau Pavarotti. Ya, itu apa sih itu Pavarotti di sini? Ya, gitulah, betul. Unless ini artinya kecuali ya, unless. Kayak contraction. Oke, betul. Di Mbak Eka. Thank you, Mbak Eka lagi. Oh, yang B? Iya. Oke. Unless you're flying first class, the free by airline beauty key can be a bit disappoint. Kalau Anda tidak terbang dengan VVIP kelas pertama, beauty kit kotak rias di pesawat yang diperoleh secara gratis dapat membuat Anda kecewa. Iya, maksudnya can be a big disappointment ya. Berarti kalau nggak, kecuali Anda tidak terbang dengan kelas 1 gitu. Oke. Nah, unless ini satu kecuali yang katanya ini salah satu conjunction. Coba kita lihat, ini namanya coordinating conjunction. Mana ya unless-nya? Oh, ini. Coordinating conjunction yang tadi sebelumnya ya, ada for yang tadi kita udah jelaskan, ada and, nor, kayaknya udah bisa jelasin juga, ada but, ada or, ada yet juga ya. So jadi kalau unless tuh dia masuk ke sini, coba kalian lihat. Unless tuh means except on the condition that, berarti you don't need to go unless you want to, berarti dia lebih kecuali, pengecualian ya. Nah, ini bisa menjadi bahan tambahan buat teman-teman. Kalau conjunction itu namanya kata penghubung, ada beberapa hal. Contohnya because, although. Jadi jangan cuma pakai except, tapi ada unless, ada provided, ada where is, ada besides. Nah, jadi ini menjadi salah satu variasi kata yang bisa teman-teman pakai kalau Anda menulis misalnya. Paling penting kalau kalian belajar writing, sama kalian ketika mengartikan, udah tahu kalau misalnya unless itu seperti apa. Jadi kalau since, sejak, so, jadi, if, jika, yet itu show contrast or join opposite. We haven't finished eating the watermelon yet, kita belum selesai memakan watermelon. Jadi dia bisa diartikan juga, bisa juga kadang diartikan enggak, tapi tidak perlu diartikan, tapi tetap ada. Tapi kecuali dia yet, you haven't finished yet, kamu juga belum selesai juga. Nah, bisa kayak gitu ya. After, setelah. Oke, sekarang coba kita jawab nih sama-sama. Untuk and, or, nor, yet. Coba number 1 Mbak Luki, coba number 1 itu jawabannya apa tuh? I know the answer, but I can't tell you. Oke, I know the answer but I can't tell you. Boleh. Number 2, Mas Jimmy, coba. Should we? Yes. Number 2. Should we go by train? Or
or take the bus. Oke, good. Or take the bus. Oke, good. Number 3, coba Mbak Ari. I am allergic to cats, but I have two of them. Oke, boleh ya. But I have two of them. Ya. Oke. Kenapa lagi nih? Oke, kayaknya udah ya buat. Saya coba hubungi Mbak Sini sama Mbak Fitri tapi nggak bisa, katanya menjawab, jadi nggak apa-apa. Kita connecting. Nomor 3 coba. Nomor berapa sekarang? Nomor Oke, kayaknya udah conjunction udah ya, udah cukup clear, nggak apa-apa. Kita lanjut ke bukunya, coba dilihat di bukunya aja. Apa sih ini? Sorry ya ini kelokan. Oke, atau tadi terakhir nomor 4, gampang ya, she did not study. So, she failed the test, ya. Kalau conjunction udah clear ya, ada pertanyaan nggak untuk conjunction? Ada? No. No, oke. Conjunction intinya, kan kita banyak nih dari kemarin-kemarin udah pelajari conjunction, ada for, ada so, ada but, ada nor. Nah, coba ini aja yang diperhatikan, kapan kita bisa menggunakan conjunction itu. Kadang ada yang double ya. Nah, misalnya. Oke, yang kayak gini nanti bisa menjadi bahan kuis. Tolong ingat, mana tahu saya masukkan sebagai bahan kuis yang mengisi conjunction kah atau preposisi perasal verb juga boleh. Nah, salah satu lagi language point yang dibahas di sini adalah set. Coba dibuka aja bukunya. Set itu apa sih? Ada yang bisa menjawab nomor 1? Coba Mbak Eka, nomor 1. Laura has a set of crayon, one of each color. Laura mempunyai seperangkat krayon, masing-masing berwarna 1. Oke, one of each color, masing-masing memiliki warna masing-masing ya. Oke, good. Berarti a set itu seperti apa? A set, satu paket gitu, satu kesatuan gitu. Ya, satu kesatuan atau sederetan, seperangkat. Contohnya ada di paragraf 7. Coba kalian lihat contoh kalimatnya di paragraf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana sih? One useful tip, there are no sets. Nah, berarti tidak ada sederetan atau sederetan. Di sini kita nggak bisa artikan satu seperangkat ya, karena dia desa. Berarti kita bisa mengartikan set itu bisa diartikan sesuai konteks kalimatnya apa. Nah, makanya salah satu tips dari menerjemahkan adalah melihat konteksnya ketika kita menggunakan set. Misalnya one set of apa, no sets. Jadi dia juga bisa plural ya, jamak, sets of. Oke. Sekarang nomor 2. Coba Mbak Endang lagi kembali. At every stage. At every stage, you are waiting for the next set of results. Di setiap tahap, stage. Halo. At every ya. At every stage, you are waiting for the next set of results. Di setiap tahap, kamu sedang menunggu apa nih? Next sets of results. Serangkaian
Serangkaian hasil berikutnya. Ini bisa diartikan serangkaian ya, karena dia next set of result. Oke, good. Coba Mbak Luki bagian C. Mbak Luki tadi udah ya? Udah, Miss. Oh, udah. Berarti udah aja untuk sampai bagian B aja dulu ya, karena ini udah jelas kok. Kalau misalnya yang C VAV set itu berarti dia sebuah pesawat aja ya, jadi dia nggak diartikan di sini karena konteksnya VAV set, sebuah set pesawat lah, bisa sebuah atau sebuah pesawat VAV aja. Oke, untuk bagian D dia a set of Barbie clothes, berarti seperangkat baju Barbie karena dia maksudnya pakaian ya. After that a new set, sama seperangkat juga gitu. Berarti tipsnya tetap perhatikan konteks kalimat ketika kita mau mengartikan kata seperti set ya, karena ini biasanya muncul. Nah gitu deh untuk set. Sekarang kita mau translate history language, tapi sebelumnya 5 minute breaks. Teman-teman mau istirahat 5 menit dulu, mau ke toilet atau mau minum dan sebagainya boleh ya, silahkan. 5 menit ya, berarti kita ketemu 11.27. Speaking regarding to police. Darwati masih ke kamar mandi. Refer to the primary source ini adalah refer kan.
Oke. Alright. Halo. Hai semua. Udah ya? Cek, can we continue? Hai. Udah. Kembali ke laptop semua. Cek. Halo. Miss. Oh ya. Kaget aku Mbak Ari, kok nggak ada suara ya. Oke. Kita kembali ke materi ya. Udah selesai istirahatnya. Nah, sekarang kita masuk ke translating text di teks kedua dari buku ini, yaitu History of Language. Oke, jadi boleh dibuka di modulnya halaman 825. Aku coba bacakan untuk first paragraph ya. Ini kok panjang banget first paragraphnya. Oke, sampai sampai the vocabulary ya. Coba saya bacakan dulu. The struggle between the two races, or its example Englishmen and Normans, is reflected in the history of the language. When the Normans came to England, Anglo-Saxon was already clearly on its way to becoming a less highly inflectional language, for many of the old inflection began to show signs of weakening, and there is no reason to suppose that without the coming of the Normans, this process would have come to a standstill. But the introduction of Norman French hastened the process, and besides its influence was very great in another direction. It strongly affected the vocabulary. No wonder the conquerors continued to speak their own language and didn't take the trouble to learn English. All those who were in any way dependent on them had to learn French, so that not only the higher classes but also considerably portions of the middle classes spoke two languages. Literary men wrote either in Latin or in Norman French, and both these languages work in the same direction. Oke, coba sampai direction ya. Berarti ini menjelaskan tentang perjuangan antara dua ras, yaitu orang Inggris dan orang Norman. Pada zaman dulu ada namanya orang Norman. Is reflected, berarti ini pasif ya, reflected, tercermin atau digambarkan, boleh ya, digambarkan dalam sejarah bahasa. Ketika orang-orang Norman datang, when the Normans came ke Inggris, Anglo-Saxon dengan jelas telah dalam perjalanan Saxon was already clearly on its way, dalam perjalanannya udah jelas bahwa menjadi bahasa berinfleksi for many of the began signs of weak show signs and there is no resistance. Become less high inflectional language, yang kurang tinggi atau kurang dikenal, sebab kebanyakan dari infleksi kuno itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang melemah atau tanda-tanda yang kurang, dan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa tanpa kedatangan orang-orang normal Prancis proses ini akan berhenti, will have come to a standstill. Berarti dia menjelaskan tentang perjuangan antara dua ras ya, ketika ada orang Norman datang. Nah,
Selanjutnya, no wonder tidak the consequences of the mana sih lanjutannya? Consequences continue melanjutkan untuk berbicara di bahasa mereka dan didn't take the trouble to learn English, dan tidak ada masalah untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, berarti all those were in any dependent on them had to learn French. Jadi semua all those who were in any way of dependent, yang merdeka atau mandiri, harus mempelajari bahasa Prancis. So that not only the higher classes, bukan hanya kelas orang-orang kelas atas, tapi juga considerably portion dari kelas atau yang juga dipertimbangkan adalah orang-orang dengan middle class yang harus menggunakan bahasa Inggris atau berbicara dengan dua bahasa. Jadi waktu itu katanya karena ada dua struggle, mereka mulai berbicara dengan bahasa mereka, dan mereka juga mempelajari bahasa Inggris bukan cuma kelas atas tapi kelas menengah. Oke, coba lanjutkan sama Mbak Ari lah. Mbak Ari coba. There were, tadi sampai ini aja, there were even born Englishmen. Dulu. There were. Oke, dapat ya? Yang mana sih, Miss? Ini yang there were ini. Setelah same direction. There were even. Oke. Silahkan. There were even born Englishmen who wrote their works in French. And as late as the second half of the 14th century, the woodgower wrote French as naturally as he wrote English or Latin. Some knowledge of French was almost indispensable to everyone, for the laws were drawn up in that language, and French was the language of the law courts as well as of Parliament. Nay, we know that even sermons were often delivered in it. Were often delivered in it. Okay. In the schools, the masters, soon after the conquer had been replaced by Normans, and the people were now made to translate the Latin text into Norman French. Oke, However, sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Udah. Oke. Coba kita artikan. Tadi sampai there were even born, bahkan ada. Jadi ya sini ya. There were even born Englishmen. Berarti bahkan ada lahir. Iya betul. Bahkan ada orang-orang kelahiran Englishmen, berarti kelahiran Orang-orang Inggris ya. Yang menulis bukan? Iya betul, wrote their works, menulis pekerjaan mereka di Prancis. Boleh karya-karya ya, karya-karya mereka dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis. Gak apa-apa Mbak. Oke lanjut. Dan selambat pada akhir. As late pada akhir. Gimana? Pada akhir, bisa late, akhir, dari akhir pertengahan. Late as the second half, itu akhir dari pertengahan. Berarti itu keituannya, Miss. Iya. Tuan gitu. Iya. Pada akhir pertengahan. Iya betul. Kedua, abad keberapa nih? Ke 40. 14. 14. Penyair Gower
goer berarti penyair ya, dia penyair. Menulis Prancis lagi dalam bahasa Prancis. Senatural. Iya betul. Atau selancar menulis. Senatural dia menulis Inggris atau Latin. Oke, secara menulis dalam bahasa Inggris atau Latin. Berarti di sini dia menjelaskan bahwa kelahiran Inggris dulunya itu belajar bahasa Prancis kan, makanya mereka menulis karya-karya dalam bahasa Prancis. Dan pada akhir pertengahan, penyair Goethe menulis bahasa Prancis senatural atau sealami dia atau selancar dia menulis bahasa Inggris atau bahasa Latin. Oke. Lanjut, some knowledge of French. Beberapa pengetahuan dari Prancis. Bahasa Prancis gitu. Iya, betul, hampir. Almost. Hampir. Indispensable apa nih? Diperlukan atau dibutuhkan oleh setiap orang. Oke, betul. For the law. Oleh setiap orang karena hukum-hukum atau konstitusi yaitu hukum dituliskan dalam bahasa Prancis ya. So, the language of the law as well as parlemen ataupun parlemen. Begitu juga bahasa peradilan, parlemen juga sermons, khutbah kalau orang-orang Nih apa Miss? Nih dan juga bisa parlemen dan juga kita bahwa sering disampaikan dalam bahasa Prancis were even delivered in it. Oke, berarti dia menggunakan juga bahasa Prancis waktu itu. Oke, sampai mana? Sudah ya Mbak, berarti tadi some knowledge. Satu kalimat lagi bukannya? Oh iya, masih ada ya, in the school. Oh iya, coba in the school. Di sekolah apa? Master. Para kepala sekolah bisa masters atau pimpinan. Soon after conquer. Segera setelah conquer apa? Conquer ya conquer aja sih kayaknya sini conquer. Segera setelah conquer. Lanjut, atau juga kalau mau diartikan bisa ditaklukkan, setelah penaklukan gitu ya, setelah kekalahan maksudnya. Setelah kekalahan Prancis nih digantikan oleh Norman. Oke, oleh orang Norman. Dan para murid were now made to translate their Latin. Sekarang made to translate berarti diminta menerjemahkan apa Mbak? Latin mereka. Ya, teks-teks bahasa Latin ke dalam bahasa Norman Prancis. Oke, jadi sebelum bahasa Inggris dia belajar bahasa Latin, habis itu bahasa Prancis. Sebelum bahasa Inggris ya. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 paragraf 6. Mbak Luki coba. Mbak Luki ada? Ayo Mbak Luki. Hai. Mana sih? However. Oke, lanjut. Ini yang halaman 8 yang 25 kan? Translating ya. However 825 masih.
However, it was long. Yang paling di bawah tuh nih. Dapat? Oh. Okay. However, it was long before the influence of the language of the conquerors on the native language made itself clearly felt. Layamon's brood, written about 1200, a long poem of about 30,000 lines, contains less than 50 French words. It is only about 1,300 that Norman words began to replace native words in considerable numbers. Okay. By the middle of the 14th century, when the political connection with France was drawing to a close, the new language was formed. The old inflection had either completely disappeared or were on their way to do so. The vocabulary, though still mainly Germanic as today, had absorbed numerous Romance words, about 1/3 of the total number. The difference between Normans and Englishmen was hardly felt any longer. English, as it had become then, was reintroduced in schools and law courts, and although French was still the language of the court of Edward III and was affected by the upper classes here and there, its final disappearance from the country was only a question of time. Oke, coba kita artikan. Gak apa-apa lah, maksudnya konteksnya nggak mau terlalu word by word, nggak masalah. Coba mulai dari however, maknanya apa ya? However namun ya itu lama sebelum pengaruh dari bahasa dari conqueror itu penjajah gitu. Iya, boleh yang penakluk atau penjajah dari bahasa lokal yang terbuat itu sendiri yang dapat dirasa lebih jelas. Oke. Karya Lemon Brood berjudul Brood. Ini Brood tertulis sekitar 1200. Sebuah puisi sekitar 30.000 baris. Terdapat kurang lebih. Iya, betul. Kurang dari 50 kata Prancis. Kosakata Prancis. Bahasa Prancis. Iya, betul. Bahasa Prancis. Harus sulit banget. Iya. Ini hanya tentang 1300 yang bahasa Norman mulai menggantikan bahasa asli in considerable numbers, dalam jumlah yang banyak. Oke. Considerable itu jumlah yang besar ya. Oke, betul. Oke, lanjut. By the middle, sekitar pada pertengahan abad ke-14, ketika hubungan politik dengan Perancis semakin dekat. Oke, betul. Semakin dekat. Betul. Bahasa baru terbuat. Terbentuk kali. Terbentuk. Oke. The old inflection
Infleksi aja, infleksi sama ya, infleksi. Infleksi lama memiliki. Infleksi, iya betul. Infleksi lama memiliki bahkan komplit secara keseluruhan hilang. Iya betul. Unsur-unsur lama infleksi telah hilang secara keseluruhan atau dalam proses ke arah tujuh kosakata ya. Sila ke arah kosakata. Lagi taught meskipun masih bahasa Jerman pokok ya, seperti bahasa pokok Jerman. Yes. Seperti hari ini. Iya betul. Telah absorb itu meresap. Oke, boleh diserap boleh. Menyerap banyak kata. Serapan ya. Banyak kata romantis ya. Banyak mengandung kata serapan yang romantis gitu maksudnya. Roman. Enggak roman. Oh, roman. Iya. Oh. Kata-kata roman. Kenapa jadi romantis? Ya. Kata roman. 1/3 ini berapa? Sepertiga. Betul, sepertiga dari jumlah seluruhnya. Berarti dari dulu dari bahasa Jerman, bahasa Norman ke ini. Selanjutnya, last paragraph. The difference. Perbedaan antara bahasa Norman dan bahasa Inggris. Iya. Sangat terasa. Hampir tidak. Was hardly felt. Was hardly felt any longer. Tidak lagi terasa. Oke. Bahasa Inggris. Iya, maksudnya bahasa Inggris. Seperti sebelumnya. Diperkenalkan lagi di sekolah dan peradilan hukum, court dan situ. Dan although walaupun bahasa Perancis masih menjadi bahasa pengadilan dari Edward III. Pada masa Edward III. Dan masih dipengaruhi oleh kelas atas di sana dan di sini. Di sana sini atau di berbagai tempat masih dipengaruhi oleh masyarakat menengah ke atas. Its final disappearance, hilangnya bahasa tersebut dari negeri hanyalah masalah waktu. Oke, good. Finally. Dan ya, thank you Mbak Lucky, Mbak Ari, sama siapa tadi? Iya, ini salah satu lumayan teks klasik. Bayangkan dari tahun 1928, jadi memang dia lumayan English klasik tuh Introduction of English Literature for Secondary School. Jadi tentang sejarah bahasa dulunya dari bahasa Norman, bahasa Prancis, hingga akhirnya bagaimana mereka menggantikan dengan bahasa-bahasa Inggris. Belum lagi kenapa bahasa Inggris jadi bahasa global spoken language atau bahasa internasional. Kalian bisa coba-coba cari ya. Nah, ini ternyata ada pengertian dari paragraf 1 ya. Oke, berarti sekarang kita pasif ini udah kita bahas, tapi nggak apa-apa, kita coba ulang lagi. Saya coba minta Mbak Eka nomor 1 bagian A dong. Ini Mbak Eka masih ini ya? Masih. Cek. Masih. Oke, A dong. A great fest was held in the garden of his village. Sebuah pesta besar digelar di istananya.
Was held itu digelar. Oke, digelar. Betul. Good. Dia past passive ya. Oke, B, Mas Jimmy. Mas Jimmy masih hadir? Well, not all of them have been saved. Oke. Ya, tidak semua dari mereka tertolong. Oke, betul. Next, thank you. Mbak Darwati. The words in the books are printed in black. Kata-kata pada buku ini dicetak dengan warna hitam. Dengan warna tinta hitam. Oke, are printed in black. Oke, betul. Di Mbak Endang. Fossil dinosaur bones have been found all over the world. Fosil tulang dinosaurus telah ditemukan di seluruh dunia. Oke, good. Udah semua ya. Next, coba ini there is no or noun or there is no plus ing. Ini gampang ya. Kalau there is no harus ditambah noun. Like there was no water, jadi bisa pakai no atau gak usah pakai nothing. Simpelnya bisa pakai there was no water. Kalau there was nothing water itu jadinya double kayak redundant, jadi pakai aja there was no water. Terus dia bisa dipakai noun kalau menyebutkan tidak ada. Abis itu kalau there is no plus ing, there is no arguing, kalau dia ketemu kata kerja mau pakai no itu harus ditambahkan ing ya. Jadi you can notes. Jadi kalau mau bilang there is not debate berarti tambah there is no debating. There is no eating dinner at the midnight misalnya. Oke. There was no water in the hospital at all. Tidak ada air di rumah sakit sama sekali. At all itu sama sekali ya. B, Mas Jimmy, artinya B apa? Bisa dilanjut. There is no arguing. B. Masih yang itu kan? B ya, B. There is no arguing. Yang mana? Yang there Mas is no. Jimmy, gemes aku di buku. Di buku ada. Ya, B. Halaman 828. There is no arguing with the central message here. There's no arguing with the central message here. Tidak ada perdebatan dengan pusat pesan di sini. Oke, boleh pesan sentral atau pusat pesan di sini. Oke, next berarti arguing ya, dia pakai kata kerja ditambahkan ing, jadinya polanya seperti itu. Si Mbak Eka, sudah ya Mbak Eka tadi, Mbak Ari lagi. Si Saya belum. Saya yang tadi, yang ini belum. Oke, si Mbak Eka silahkan. There is no ongoing national system for counting dog bites. Tidak ada sistem bites. Tidak ada sistem nasional yang berlaku untuk menghitung gigitan anjing. Oke, nggak tahu ini kalimat apa. Ya betul, counting dog. Sindiran, nyindirin. Oke, next Mbak Ari di there is no disputing. Disputing itu apa? Dispute, dari kata dispute. That the length of the night. Halo? Ya. D delta. Tidak ada bantahan. Iya, atau pertengkaran. Bantahan boleh. Bahwa landscape apa, Miss?
landscape tuh that the landscape of the 19. Sengketa. Bukan. Bisa pemandangan atau ya seni landscape pertamanan di tahun 90-an. Ya, landscape. Dia lebih ke seni pertamanan atau seni pemandangan seperti itu. Oke. Di tahun 90-an yang berbeda. Oke. Berarti tidak ada pertengkaran ya maksudnya. There is no disputing. Oke, sampai di kayaknya udah cukup untuk there is no. Yang penting Mbak Masnya perhatikan kalau mau pakai no aja bisa langsung pakai noun, tapi ingat kalau dia mau there is no mau ditambahkan dengan kata kerja berarti harus ditambahkan ing biar dia menjadi noun ya. Karena intinya sebenarnya dia harus menjadi noun. Kalau kata kerja tambah ing itu udah berubah menjadi kata benda ya, kata noun. Oke, sedikit lagi. Nah, terakhir kita bahas tentang linking words. Di sini kan ada beberapa nih linking words kayak however, in contrast, while, for instance. Nah, sebelumnya saya jelaskan kalau linking words itu kata sambung ada sebenarnya kalau mau dikategorikan ada kayak penambahan, in addition. Ini penting sekali untuk Mbak Masnya untuk tahu selain untuk modal untuk writing juga modal untuk menerjemahkan atau ketika kalian ngomong gitu. Addition itu misalnya in addition sebagai tambahannya, jadi nggak melulu bilang and ya, bisa in addition atau similarly, likewise, atau as well as, or beside that, I want to improve, kayak gitu ya. Furthermore bisa also, moreover, do. Nah itu addition, penambahan. Jadi bisa jadi nyambung menjadi seperti dan ya. Biasanya kan kita cuma pakai dan doang. Sequence itu lebih ke urutan. Jadi kalau misalnya kalian pakai procedure text, firstly, initially, on the reason, secondly, to begin with. Nah, gitu. Consequence berarti ada konsekuensinya, hasilnya seperti apa. Jadi bukan cuma pakai so ya. Kalian bisa pakai does, as a result, therefore paling sering, consequently, thereby, eventually, then, in that case, admittedly. Nah, kalau contrast bisa jadi however, bagaimanapun juga ya, atau on the other hand, selain itu, despite, selain, in spite of, walaupun, but. Jadi jangan pakai but melulu, but bisa pakai on the contrary, otherwise, instead of, rather, sama whereas ya. Ini penting banget nih, apalagi kalau kalian mau tes IELTS atau mau tes nulis, ini penting untuk menjadi variasi kata ya. Certainly yang secara jelas, of course, tentu saja, misalnya kan reason, alasan, kasih alasan, bukan cuma kalian bilang because, tapi bisa pakai since, sejak. Since itu bisa jadi karena, as, since I was sick yesterday, karena saya sakit, bukan artinya sejak ya, tapi dia berarti karena. The reason why, in other words, leads to. Condition juga nih ada if, unless, provided then, depending on. Nah, sebenarnya kondisinya seperti apa jika, whether, apakah itu ini. Jadi itu beberapa contoh dari linking words. Mungkin kita juga akan dapat di materi-materi selanjutnya, tapi ini yang paling penting jadinya coba nanti ada di contohnya beberapa, nanti kalian coba baca sendiri karena kita udah limited with time. Nah, coba terakhir ya. By ini udah gampang kan, nouns and men, and ini udah gampang juga. Ini yang terakhir ya. Coba kita artikan ini untuk terakhir masing-masing. Mbak Darwati boleh sebelum kita ini. Mbak Darwati ada nggak? Yes. Oke. The problem is still with us, however. Masalahnya masih pada kita. Berarti namunnya di depan gitu ya, Miss? Iya. Namun masalahnya masih pada kita. Boleh di belakang juga ya, bagaimanapun juga, kayak gitu kan? Oh. Oke, berarti however artinya bagaimanapun, namun. Bagaimanapun, namun. Oke, good. B, Mbak Eka, silakan.
In the US, real interest. Okay. In the US, real interest rate are negative. In contrast, in Japan, they are positive. Artinya adalah di Amerika, suku bunga, ya suku bunga real, real nyata, ya enggak dia nama suku bunganya namanya US real interest. Ya. Di Amerika suku bunga real sesuatu yang negatif. Betul. Sebaliknya, di Jepang adalah sesuatu yang positif. Oke, betul. In contrast. Good. Satu orang lagi, Mbak Endang. Bagian C dong. Even 1 year old can be left in care in a tiny touch corner, while other children have a full range of activities. Artinya. Even itu meskipun ya. Even, walaupun, bahkan bisa. Bahkan anak umur 1 tahun dapat ditinggalkan, can be left in care. Dapat dititipkan. Di tempat penitipan. Di sebuah tempat penitipan. Tempat penitipan itu tiny touch nih. Tiny touch corner ya. Tempat penitipan anak. While sementara. Oke, betul. Anak yang lebih tua dapat beraktivitas secara penuh. Mempunyai berbagai kegiatan. Oke. Have full of range of activities ya, berbagai kegiatan. Nah betul. For instance itu, thank you Mbak. For instance itu artinya contohnya. Kalau do's artinya ini do's ya. TH-nya nggak dibaca. Do's itu apa yuk? Dengan demikian ya. Yang mana, Miss? Dus, yang I. Yang I. I itu ya, I. Dus dengan solution. Ya, dus itu dengan demikian ya. Terus otherwise. Bentar. Terima kasih Tuhan, mereka menerima kami. We will not be here as well. Kalau tidak, kami tidak akan di sini. Betul. Oke, terakhir Mbak Luki, penutup G. The school is in. Mana Mbak Lukinya? Apakah masih? Yes. Oke, silahkan yang terakhir. The school is in England and should therefore be funded by the Department for Education. Oke. Artinya sekolah. Artinya sekolah yang berada di Inggris. Ya. Sekolah itu ada di Inggris. Dan harus sekolah itu ada di Inggris dan harus oleh karena itu pasif funded itu be funded pasif di apa dibiayai didanai ya betul oleh Departemen Pendidikan. Okay, good. Oke, berarti clear ya semua linking words-nya. Banyak-banyak digunakan aja.
Thank you so much semuanya. Kayaknya kalau nouns in man and mean itu udah jelas. Yang jelas kalau jamak tuh dia pakai mean. Cara pronunciationnya adalah mean ya, bukan man and mean, woman and women. Kalau misalnya lebih dari satu, kalau dia mean berarti pakai bukan salah penulisan, tapi karena dia jamak ya. Kalau dia the male man sini satu, a foreman dia satu. Nah, tapi kalau dia henchman berarti dua, lebih dari satu man. Oke? Seperti itulah kalau dia noun. Kalau woman pakai mean, women, ya. Nah, karena sekarang udah jam 12.07 dan juga kita udah bahas history. Nanti tugasnya saya periksa dulu karena baru terkumpul semua. Nanti saya kasih feedback. Terus tugas terakhir test 3 saya masih mikirkan apa yang bisa kita bahas. Untuk tugas 3 sebenarnya saya mau kasih project tapi agak susah karena kalau per grup udah susah, nggak bisa ketemu, jadi nanti saya informasikan lagi ya. Untuk malam ini kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan nggak nih? Is there any question? Tugasnya jangan susah-susah, Mi. Oh, okay. Siap. Nggak susah kok. Nanti juga kuisnya nggak susah kok. Karena udah Aduh, jadi deg-degan lagi mau kuis. Enggak kok, daripada ujian kan dari bagian iya akademik. Oke, menurutku untuk partisipasinya kan itu mencukupi banget ya. Kuis itu cuma menjadi penambah, pelengkap. Yang bermasalah ini yang teman-teman yang nggak ada tugasnya sama partisipasi jarang. Nanti saya coba carikan solusinya gimana biar upgrade, karena nggak mungkin bisa juga sama kan sama teman-teman yang partisipasi dan juga yang cuma aktif di messenger, yang walaupun nggak, misalnya mbak siapa yang aktif di messenger masih saya hitung, cuma ya nanti kita lihat lagi ya. Oke, jadi terima kasih tugas-tugasnya udah. Tolong Mbak Eka sama Mbak Darwati tadi yang nyatet diingatkan lagi ke temennya yang belum kirim, atau kalau misalnya udah kirim tolong disampaikan ke saya ya. I think that's all for this evening. Thank you so much. See you next meeting on Thursday. Bye bye. Good night. Good night, Miss. Good night. Mbak Eka ini aja yang di absen ya. 8. Tadi Mbak Sini hadir cuma sakit katanya, jadi enggak ini. Mbak Fitri ada tapi sampai pertemuan sampai menit keberapa ya tadi? Yang 8 sampai akhir ini yang di absen, Miss? Iya, kayaknya 8 aja deh. Jadi Mbak Darwati, Mbak Eka, Mbak Endang, Mbak Ari, Mbak Jimmy, Mbak Luki, Mbak Sini nggak bisa karena nggak sampai akhir ya. Nggak hadir ya. 7-8 kurang siapa berarti, Miss? Darwati, Eka, Endang, Harningsih, Jimmy, Tia, sama Mbak, tadi ada Mbak Fitri sama Mbak Sini. Oh, Fitri sama Sini itu berarti mereka masuk. Oke. Tapi nggak tahu, nanti aku cek dulu ya. Nanti aku cek absen yang sekarang deh Mbak. Nggak apa-apa, aku aja yang absen karena tadi mau ada, nanti aku mau lihat dia di menit keberapa tadi. Oke. Thank you Mbak. Udah bisa istirahat. Ini kok semuanya belum pada live ya? Apa sudah live? Thank you, Miss. Bye. Kan lagi ngedengerin dari tadi, belum pada keluar ya, saya dengerin atuh. Thank you ya. Bye, Miss. Bye all. Good night. Bye. Thank you.